Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, Allahu Akbar. Ya, kita selalu berdoa agar dalam kondisi ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, untuk pertemuan kita pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tematik 3E subtema 4 yang kita pelajari adalah cuaca, musim, dan iklim. Nah, materinya masih sama ya dengan pekan yang lalu ya, nggak jauh-jauh dari cuaca, musim, dan iklim, dan menggali informasi berdasarkan teks yang ada. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian masih ingat enggak tentang cuaca yang kita pelajari kemarin? Masih ingat? Oke, masih. Coba apa sih cuaca yang masih ingat? Iya, betul. Cuaca yaitu keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Contohnya bagaimana? Misalnya nih, di pagi hari cuacanya cerah, tiba-tiba sore berubah menjadi mendung. Nah, itu dalam waktu yang singkat ya perubahannya ya. Nah, lalu selain cuaca ada musim dan iklim. Bedanya apa sih? Nah, kalau musim itu keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, itu disebut musim. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Jangkanya lama ya. Beberapa bulan kita di musim penghujan dan beberapa bulan lagi kita di musim kemarau. Nah, berdasarkan gambar ini bisa kita lihat perbedaannya ya. Ini bagaimana? Ini daerahnya kering, panas, yang ini dingin, bersalju. Nah, ini salah satu contoh bahwa di suatu negara itu ada perbedaan iklim. Ada yang beriklim panas, ada yang beriklim dingin. Nah, lalu apa sih iklim itu? Iklim itu pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama lagi ya. Kalau cuaca singkat, kalau musim lama, kalau iklim sangat lama. Nah, ini tentang pembagian iklim di bumi. Nah, nih, ini gambar bola dunia ya. Ketika dibagi menjadi dua, yang tengah-tengahnya ini disebut garis khatulistiwa. Nah, negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa ini mengalami iklim tropis. Nah, berarti iklim di dunia ini ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Ya, ada 4 iklim. Nah, ini bisa kalian baca teksnya ya. Silakan dibaca. Nah, sekarang kita akan menggali informasi dengan menggunakan peta pikiran seperti yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Ya. Berdasarkan teks tersebut, informasi yang kita dapat mengenai iklim tropis adalah terjadi di bagian tengah bumi. Cuacanya hangat dan lembab dan mengalami dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Termasuk di Indonesia ya.
kita beriklim tropis karena negara Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, iklim sedang, cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, namanya juga sedang ya. Mengalami 3 musim, musim panas, musim dingin, dan musim sejuk. Nah, negara yang beriklim sedang yaitu Norwegia, Swedia, dan Denmark. Kemudian negara yang beriklim tropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis, mengalami 4 musim, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian iklim dingin, ketika musim dingin malam lebih lama daripada siang, dan sebaliknya ketika musim panas siang akan lebih lama dibandingkan malam. Negara yang beriklim dingin yaitu Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartik. Nah, nanti kalian ada tugas mencari informasi juga berdasarkan teks yang ada dengan menggunakan peta pikiran seperti ini ya. Jadi ini didapat dari mana? Dari teks yang ada dengan kalian menuliskan bagian yang penting. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Sekarang tugasnya silahkan dilihat halaman 102 dan 103 kalian baca, lalu dikerjakan halaman 104. Kemudian baca lagi halaman 107 dan 108 dan kerjakan halaman 108 yang nomor 1 sampai dengan nomor 4. Tugas hanya sebagai latihan, tidak usah dikirim ke bu guru ya. Nah, sekarang kita lanjutkan menggali informasi dengan mengamati gambar dan menjawab pertanyaan. Nah, silakan diamati gambar ini. Ada gambar A dan gambar B, ya. Nah, dari gambar ini kita mendapat informasi apa sih yang kita peroleh dari gambar? Nah, kita dapat memperoleh informasi dari gambar ini dengan menjawab pertanyaan yang ada nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Pertanyaan pertama, apa nama kegiatan pada gambar A? Nih, nelayan mencari ikan. Apa nama kegiatan pada gambar B? Nelayan menjemur ikan. Yang ketiga, bagaimana keadaan cuaca yang terlihat pada gambar tersebut? Nah, gambar A ini cuacanya cerah ya. Gambar B juga cuacanya cerah. Nah, apa manfaat keadaan cuaca pada gambar bagi manusia? Nah, dengan cuaca yang cerah tadi, nelayan dapat melakukan kegiatan untuk mencari ikan dan menjemur ikan. Nah, kalau ini cuacanya mendung, cuacanya hujan, nelayan tidak akan pergi ke laut untuk mencari ikan karena berbahaya ya untuk nelayan itu sendiri. Oke, bisa dipahami, kita dapat mencari informasi dengan menjawab pertanyaan, dan bisa juga kita dengan membuat pertanyaan. Dengan gambar tersebut kita buat pertanyaannya dan kita jawab. Nah, sekarang ini hanya sebatas informasi saja ya teman-teman, bahwa pengaruh iklim terhadap bentuk rumah. Nah, ini yang pertama ini adalah rumah yang berada di daerah tropis. Untuk rumah yang berada di daerah tropis itu membutuhkan banyak ventilasi. Kenapa? Karena kita kan udaranya cuacanya kita hangat kalau beriklim tropis kan. Kita butuh ventilasi untuk
pertukaran udara. Ya, tapi ini rumah modern ya. Kalau rumah yang tradisionalnya itu seperti rumah joglo, nah, itu kan banyak jendela-jendela, banyak ventilasi seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk rumah di daerah yang beriklim dingin. Bentuk rumahnya seperti ini. Ini namanya rumah iglo. Rumah sementara ketika mereka berburu, ya, terbuat dari balok-balok salju. Ini dari balok-balok salju, berbentuk kubah untuk berlindung dari angin dingin dan binatang buas, karena di situ cuacanya sangat dingin sekali. Ya. Oke, seperti itu yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah menyimak penjelasan Bu Guru. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.